Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD ITS Syamil kelas 4 semuanya? Ustazah sangat berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Suryani dalam pembelajaran PPKN untuk pertemuan kedua. Siap belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini masih sama seperti pekan lalu, yaitu tentang kewajiban dan hak. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Setelah kewajiban yang ada di rumah, kita akan membahas untuk kewajiban yang ada di sekolah. Yang pertama, hadir tepat waktu. Jadi ketika ke sekolah itu harus hadir tepat waktu karena itu merupakan kewajiban. Yang kedua, membayar SPP. Ketika kalian bersekolah berarti diharuskan atau memiliki kewajiban yaitu membayar SPP. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah ataupun PR. Tugas sekolah dikerjakan di sekolah dan PR itu dikerjakan di rumah. Nah, kalau sekarang belum bisa ya kita bertemu di sekolah, jadi nanti semoga corona cepat berlalu, kita sudah bisa bertemu lagi dan mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Selanjutnya yaitu hormat kepada guru. Dan terakhir, menghormati teman-teman. Kewajiban yang ada di masyarakat apa saja? Yang pertama, mengikuti kerja bakti RT, jadi di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga yang berbeda suku maupun agama. Ingat, menghormati tetangga yang berbeda suku ataupun agama itu merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, yang terakhir, kewajiban sebagai warga negara. Apa saja sih kewajiban sebagai warga negara? Yang pertama, menghargai keputusan pemerintah. Jadi setiap ada keputusan pemerintah, silahkan kita hargai karena kita berada di negara Indonesia. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi ketika mematuhi peraturan lalu lintas, ketika kita mengendarai kendaraan, mengemudi harus membawa surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan. Kalau memakai motor harus memakai helm. Kemudian ketika kita berjalan kaki menggunakan trotoar. Dan ketika kita menggunakan motor tidak boleh di atas trotoar. Nah, itu contoh mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga, mematuhi hukum yang berlaku. Ketika ada hukum, tidak boleh ini. Ketika kita mencuri terkena sanksi ini, ketika kita menghina orang lain ada sanksi ini. Itu semuanya hukum yang berlaku di negara kita. Dan yang keempat, memiliki sikap cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air walaupun kita berada di negara sebelah atau negara tetangga, kita harus mencintai tanah air kita. Pokoknya yang terbaik itu tanah air Indonesia. Nah, dan yang terakhir, mencintai produk dalam negeri. Nah, ini Ustazah selalu menghimbau, ayo kita gunakan produk dalam negeri. Jangan sampai, ini impor loh bagus. Nah, membangga-banggakan barang luar negeri daripada barang negeri sendiri. Nah, baik teman-teman, sedikit dari Ustazah menyampaikan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan dan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ini dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36, di mana kita sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita patuhi dan tidak ada kata tidak mematuhinya karena itu sudah perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Baik teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.